sahabat USAC dimanapun Anda berada, kali ini kami akan berbagi kisah seorang guru sufi bernama Zunnun al-Misri. Zunnun al-Misri adalah seorang guru sufi yang berasal dari Mesir. Nama lengkapnya adalah Zunnun Abu Faid bin Ibrahim Tauban. Beliau dianggap sebagai sufi yang paling menonjol dari awal sufisme. Kurang lebih sezaman dengan Imam Junaid al-Baghdadi dan Imam Bayazid al-Bustami. Ada beberapa kisah yang menceritakan tentang Zunnun al-Misri yang mungkin bisa kita ambil sebagai pelajaran dan pedoman hidup, agar selalu taat dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu kisah yang paling populer adalah kisah antara Zunnun al-Misri dan seekor kalajengking serta seorang pemabuk. Dikisahkan, pada suatu ketika Zunnun yang hendak pergi ke sebuah sungai untuk mencuci pakaian, dibuat khawatir karena ia melihat seekor kalajengking yang amat besar dan beracun menghadangnya. Ia sangat cemas karena racun kalajengking tersebut tentu akan siap membunuh apa saja apabila tersengat olehnya. Zunnun akhirnya hanya bisa pasrah dalam kecemasannya. Perlindungan Tuhan adalah satu-satunya harapan agar ia selamat. Doa Zunnun terkabul. Kalajengking yang besar yang sebelumnya mendekat ke arahnya tiba-tiba berbelok arah dan menuju ke sebuah pohon yang besar nan rindang. Ia sangat lega karena telah berhasil dari ancaman kalajengking yang besar tersebut. Namun, perasaan lega Zunnun hanya bertahan sesaat saja. Karena kekhawatirannya kembali muncul karena ia melihat di bawah pohon yang rindang, tempat di mana seekor kalajengking yang berbelok arah, terdapat seorang pemuda yang sedang terkapar tak sadarkan diri, karena sedang dalam pengaruh minuman keras, alias mabuk. Belum tuntas perasaan khawatir dan bingung Zunnun akan kalajengking yang menuju ke arah pemuda tersebut, ia lebih terperanjat lagi, karena ia justru melihat ada seekor ular yang besar, yang sedang bergerilya di samping pemuda yang sedang mabuk tersebut, dan lebih dulu siap untuk mematuk tubuhnya. Perasaan Zunnun campur aduk, menyaksikan pemandangan yang tak lazim, yang ada di depan matanya. Ia terperangah, dan terus saja memandanginya. Dan, benar saja, ular tersebut terus mendekat ke arah pemuda yang sedang tertidur, dan akan mematok telinga pemuda tersebut. Namun, lagi-lagi Zunnun dibuat terheran-heran menyaksikan kejadian yang ada di hadapannya. Tak disangka, seekor ular yang tinggal sekejap saja mematok seorang pemuda yang mabuk, tiba-tiba diserang kalajengking. Tak terjadi apa-apa dengan pemuda mabuk tersebut, karena memang yang terjadi adalah pertarungan antara si ular dan si kalajengking. Dan, tak lama kemudian, kalajengking berhasil menancapkan racunnya tepat ke arah kepala ular, dan membuatnya terkapar tak bergerak. Akhirnya, ular pun mati akibat racun ganas dari kalajengking. Setelah membunuh ular, kalajengking pun pergi begitu saja, meninggalkan Zunnun, dan
pemuda yang masih tertidur tersebut. Zulnun bergumam dalam hatinya, "Subhanallah, seekor kalajengking yang tadinya ia anggap sebagai ancaman sekalipun, justru telah menyelamatkan nyawa seorang manusia. Sungguh besar rahmat Allah kepada hambanya, bahkan kepada hamba yang ingkar terhadapnya sekalipun." Setelah kejadian itu, Zulnun membangunkan pemuda yang sedang tertidur karena mabuk tersebut. Ia menggerak-gerakkan tubuh pemuda tersebut, sehingga membuat pemuda itu kemudian terbangun. Dan ketika pemuda itu membuka matanya, ia terkejut melihat kehadiran Zulnun dan seekor ular besar yang telah mati berada tepat di samping tubuhnya. Lalu, ia bertanya kepada Zulnun perihal apa yang telah terjadi, sehingga ada ular besar yang mati berada di sampingnya. Zulnun pun menceritakan kepada pemuda itu bahwa Allah telah menyelamatkannya dari patukan ular yang hendak mencelakakannya dengan perantara seekor kalajengking yang lebih dulu mengalahkan dan membunuh ular tersebut. Setelah menceritakan yang baru saja terjadi, Zulnun lalu memperdengarkan 2 bait syair yang begitu indah kepada pemuda tersebut. "Wahai orang yang lupa, Zat yang Maha Agung selalu menjaganya dari perbuatan keji yang merayap dalam kegelapan. Mengapa mata terus terpejamkan dari Zat yang Maha Raja, padahal mata dapat memperoleh manfaat dari berbagai kenikmatan?" Mendengar lantunan syair yang penuh makna dari Zulnun, pemuda tersebut lantas terperanjat dan bergegas bangkit. Ia berkata, "Ya Tuhanku, jika ini cara Engkau memperlakukan orang yang telah durhaka terhadap-Mu, lantas betapa lembut Engkau terhadap orang-orang yang taat kepadamu." Pemuda tersebut lalu berpaling dan pergi meninggalkan Zulnun. Ia pergi menuju pedalaman dan tak ingin kembali lagi ke kota tempat tinggalnya semula. Sahabat New SAC, itulah tadi sepenggal kisah seorang sufi bernama Zulnun Al-Misri dan kesaksiannya akan kejadian yang tak lazim yang ia saksikan antara kalajengking, ular, dan seorang pemuda pemabuk. Berdasarkan kisah ini, dapat kita ambil pelajaran bahwa rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala amatlah luas kepada hamba-hambanya, bahkan kepada hambanya yang jelas-jelas durhaka terhadapnya sekalipun. Ia tetap memberikan perlindungan, membuka pintu taubat, dan memberikan ampunan kepada hamba-hambanya yang hendak kembali ke jalan yang benar. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Semoga bermanfaat.